Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi hari ini dengan Ustazah Rizky. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 5, tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah. Tentunya kalian semua mempunyai pengalaman yang berbeda-beda ya ketika di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita sama-sama untuk ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak. Perhatikan di sini ada gambar Garuda. Di mana di dada Garuda ini ada lambang simbol dari Pancasila. Minggu lalu kita sudah bersama-sama membahas bunyi dan simbol dari Pancasila. Masih ingat kan ya? Untuk sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa anak-anak? Iya, simbolnya adalah bintang. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyinya, lambangnya adalah rantai. Untuk sila yang ketiga yaitu berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Yang keempat, bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Terus yang terakhir adalah sila kelima. Bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Barakallah. Semuanya sudah bisa ya? Sudah bisa menyebutkan bunyi sila Pancasila dan simbolnya. Oke? Baik. Untuk pengamalan sila Pancasila saat kita di sekolah, yang pertama adalah sila pertama, yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Baik, kira-kira pengamalan apa saja yang biasa kita lakukan ketika kita berada di sekolah? Tentunya anak-anak semua sudah tidak asing lagi ya dengan pengamalan sila pertama Pancasila saat kita di sekolah. Di sini ada gambar apa? Ada gambar anak-anak ya yang sedang sholat. Nah, yang sedang sholat itu merupakan pengamalan Pancasila yang pertama. Ketika kita di sekolah, seperti biasa ya, ketika kita zuhur, kita sudah memasuki waktu zuhur, kita anak-anak semua bersama teman-teman melaksanakan sholat berjamaah, beribadah sholat ya, sholat berjamaah tentunya dengan tertib ya, kita melaksanakan sholat dengan tertib, dengan khusyuk ya. Selain itu juga ada gambar ketika kita di kelas. Nah, ketika kita di kelas, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, apa yang biasanya kita lakukan? Ya, berdoa. Nah, berdoa sebelum belajar. Ya, berdoa di kelas sebelum belajar itu merupakan pengamalan dari Pancasila, sila yang pertama. Nah, di situ juga ada gambar adalah ketika anak-anak semua
melaksanakan sholat berjamaah di kelas ya. Di sini ada anak-anak yang sedang sholat berjamaah, ada yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Tentunya anak-anak semua taat, rajin sholat, bukan hanya ketika di sekolah, tetapi di rumah pun pengamalan Pancasila yang pertama yaitu tentang beribadah harus tetap dilaksanakan. Barakallah yang sudah melaksanakan sholat 5 waktunya, dan yang belum, ayo semangat untuk mencapai sholat 5 waktunya ya, yang masih 4 waktu, 3 waktu, yuk terus semangat ya. Baik anak-anak, lanjut di pengamalan Pancasila, sila yang kedua. Sila yang kedua yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Nah, kira-kira pengamalan apa yang bisa kita lakukan ketika kita berada di sekolah? Nah, anak-anak, di sini ada sebuah gambar ya. Ada 2 orang anak yang dimana itu merupakan saudara ya, sama saudara muslim. Nah, kalau kita sama saudara muslim, maka kita itu harus saling mencintai sesama manusia ya. Antar teman, antar saudara, itu harus saling mencintai sesama makhluk ciptaan Allah. Nah, selain itu juga ada ketika kita dimintai tolong, dimintai untuk memberikan bantuan kepada teman, misalkan teman sekelas kita yang mengalami sebuah musibah, di mana kita sebagai teman harus membantunya, yaitu dengan memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan. Nah, selain itu juga ada ketika ada teman kalian yang terjatuh. Nah, maka kita sebagai teman ya, kita harus membantu teman kita atau membantu sesama siswa. Ketika ada siswa lain yang terjatuh, maka kita harus membantunya. Nah, itu merupakan salah satu pengamalan dari Pancasila, sila yang kedua. Baik, kita lanjut di Pancasila, sila yang ketiga, dengan bunyi Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Ya, betul sekali. Nah, kira-kira dari sila ketiga ini contoh pengamalannya seperti apa ya? Nah, di sini ada sebuah gambar di mana ketika Ustazah mau contohkan adalah Ustazah beri nama, ini namanya Salman ya. Salman ini ternyata di sekolahnya Salman akan ada sebuah acara. Nah, acaranya ini ada namanya Muharram Day. Nah, ada kegiatan Muharram Day di mana Salman dan teman-temannya ini menyiapkan dekorasi panggung. Nah, di sini Salman itu menyiapkan sebuah pita dan teman-temannya membantu Salman untuk membuat dekorasi panggungnya ya. Nah, mereka ini melakukannya secara bersama-sama dan tentunya saling menolong ya, saling menolong. Mereka bekerja sama tanpa memandang suku, bangsa
ataupun ras. Nah, ternyata dari apa yang dilakukan Salma dan teman-temannya ini merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Nah, itu anak-anak tadi ada contoh pengamalan Pancasila dari sila 1, 2, dan 3. Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi anak-anak bisa ya paham ya, mudah ya. Nanti ketika Ustazah bertanya, sebutkan contoh dari pengamalan Pancasila ketika di sekolah, kalian semua bisa menjawabnya ya. Siap ya? Nah, barakallah. Baik anak-anak, ternyata menjaga persatuan adalah tugas kita semua. Jadi, persatuan di sekolah sangatlah kita butuhkan. Ternyata dengan persatuan, kehidupan kita akan menjadi nyaman dan menyenangkan tentunya ya. Meskipun saat ini pembelajaran kita lakukan di rumah kita masing-masing, tentunya kita semua ya, anak-anakku semua harus selalu menjaga persatuan dengan teman-teman kita. Oke? Baik, mungkin sekian pembelajaran yang bisa Ustazah sampaikan. Sebelum Ustazah tutup, mari kita sama-sama untuk ucap hamdalah. Ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.